Randy menjawab Agam dengan acuh tak acuh. Seperti yang kamu lihat, kami sudah bercerai. Putri Bramasta ingin bercerai sehingga dia memenuhi keinginannya. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi mencari kebahagiaan yang dia inginkan, maka dia akan membiarkan dia mencarinya. Selama itu yang diinginkannya, dia akan memenuhi keinginannya, apapun yang terjadi. Jadi apalagi yang bisa dia minta dari suami seperti ini? Kau marah. Dalam ingatan Agam, Randy hampir tidak ada marah. Tepatnya, setiap kali Randy marah, dia akan mengendalikan emosinya dengan sangat baik dan tidak pernah membiarkan orang lain menyadarinya. Randy, kamu sebenarnya marah. Agam merasa telah menemukan sesuatu yang langka, dan fakta bahwa anak buahnya kurang dimanfaatkan untuk acara seperti ini sebenarnya cukup berharga untuk bisa melihat keponakannya marah. Randy berbalik dan memelototinya, memberinya peringatan serius. Agam, jawab dengan cepat. Aku Priscilia, gadis tercantik di dunia. Agam semakin bersemangat ketika ponselnya berdering di waktu yang paling tidak tepat. Begitu dia mendengar nada deringnya, dia tahu itu dari Priscilia. Begitu mendengar suara Priscilia, ekspresi gagah Agam tiba-tiba berubah lembut. Dia menjawab, "Ada apa?" "Agam, aku mendapat kabar bahwa kakakku baru saja bercerai. Aku tidak bisa menghubungi teleponnya. Tolong pergi dan periksa untukku apa yang terjadi," kata Priscilia dengan nada cemas. "Ini benar-benar perceraian. Kamu tidak perlu memeriksanya lebih jauh." Pria itu sendiri sedang duduk tepat di sebelahnya. Dia menemaninya mengirim pihak lain yang terlibat perceraian ke bandara. Dia telah menjadi bagian dari keseluruhan proses, jadi dia tidak perlu mengonfirmasinya dengan orang lain. "Apa-apaan ini, Agam?" Priscilia marah dan berteriak, "Mengapa kamu begitu enggan melakukan sesuatu untukku? Jika dia tidak terlalu sibuk syuting, dia akan pergi ke Secret Garden untuk mengkonfirmasi sendiri beritanya. Kenapa dia memintanya melakukan ini untuknya? Priscilia, apakah kamu bosan hidup sekarang?" Gadis ini menjadi semakin sombong dan tidak masuk akal. Sudah waktunya memberinya pelajaran. "Agam, kaulah yang bosan hidup?" Klik. Priscilia menutup teleponnya. Wanita kecil yang mengganggunya sepanjang hari menutup teleponnya hari ini. Agam sangat marah karena dia benar-benar akan menghancurkan ponselnya saat itu juga. Tapi dia segera menyadari bahwa ada seseorang di sampingnya. Keponakannya benar-benar punya kemampuan untuk menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang hari. Jika dia terus menahannya, itu bukanlah hal yang baik. "Randy, aku tahu kamu punya pertimbangan sendiri, tapi lebih baik kamu menelepon keluargamu dan informasikan kepada mereka. Orang tua dan saudara perempuanmu tetaplah keluargamu. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan perasaan mereka, mereka akan tetap mengkhawatirkanmu. Juga, kamu bukan satu-satunya di dunia ini. Kamu juga bukan satu-satunya di keluarga Sanjaya. Jangan memaksakan diri terlalu keras, ada hal-hal yang harus kamu lepaskan. Aku tidak tahu kenapa kalian berdua bercerai, tapi aku tahu kalian tidak merasa nyaman dengan hal ini, dan aku yakin Putri Bramasta juga merasakan hal yang sama." Jarang sekali Agam memberikan nasihat kepada seseorang. Namun Randy tetap duduk tegak dan menatap ke depan. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar mendengarkan kata-kata Agam. Agam menepuk pundaknya dan berkata, "Randy, orang-orang yang terlibat langsung biasanya tidak berpikiran jernih. Aku tahu ini adalah masalah kalian berdua, tetapi jika kau bisa membaginya denganku, aku mungkin bisa menawarkan bantuan juga." Meskipun dia memiliki sedikit pengalaman dalam menjalin hubungan ditambah lagi dia masih belum menikah pada usia segini, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi masalah pasangan. Jadi ketika dia berbicara, Agam memutuskan untuk tutup mulut saja. Lebih baik membiarkan mereka menyelesaikan masalah hubungan mereka sendiri.
Mereka semua, termasuk Priscilia dan orang tuanya, ingin membantunya, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Selama bertahun-tahun, Randy bertanggung jawab atas segalanya untuk Sandiga dan keluarga Sanjaya. Baik itu keluarga atau perusahaannya, dia telah mengurus semuanya dengan sempurna. Saat dia sedang berbicara, Priscilia menelepon lagi. Dia berteriak, "Agam, apakah kamu bersama kakakku sekarang?" Agam mengangguk. "Ya." Priscilia kemudian menginstruksikan, "Biarkan kakakku yang mengangkat telepon." Agam berkata, "Gadisku, urus urusanmu sendiri. Jangan mempersulit dirimu sendiri." Priscilia berkata lagi, "Aku memintamu untuk memberikan ponselmu pada kakakku." Agam memandang Randy dan bertanya, "Priscilia menelepon, apakah kamu ingin menjawabnya?" Randy tetap diam, seperti patung tak bernyawa. Agam mengangkat bahu dan berkata, "Apakah kamu mendengarnya? Dia sama sekali tidak ingin berbicara denganmu. Jika kamu punya saran untuk diberikan, kamu dapat menelepon kakak iparmu dan berbicara dengannya." Priscilia meraung, "Jika aku bisa menghubungi kakak iparku, apakah aku masih akan meneleponmu?" "Agam, apakah kamu bodoh ya?" Mata Agam bergerak-gerak karena marah. Dia menutup telepon kali ini. Sial, wanita ini perlu diberi pelajaran. Setelah perdebatan kacau antara Agam dan Priscilia, Randy tiba-tiba menyadari bahwa mungkin tidak terlalu buruk bagi pasangan untuk bertengkar. Itu akan lebih baik daripada menyimpan semuanya sendiri dan tidak berkomunikasi. Apapun yang terjadi, mereka hanya perlu mengatakannya dengan lantang dan kemudian mereka dapat menghadapi tantangan bersama. Pada saat yang sama, mobil Dirga telah melewati stasiun tol. Setelah keluar dari jalan raya, mobil yang ditumpangi Randy dan Agam pun mengikuti dari belakang. Mereka akan tiba di Bandara Kota Jakarta setelah jembatan layang. Sejak berdirinya bandara ini, jumlah penumpang yang datang dan berangkat setiap hari tidak ada habisnya. Randy juga sudah berkali-kali ke bandara ini. Setiap saat, dia akan bergegas ke bandara, berharap penerbangan bisa lepas landas secepatnya, sehingga dia bisa mencapai tujuan berikutnya lebih cepat. Tapi hari ini, dia sebenarnya mengharapkan cuaca tiba-tiba berubah, atau penerbangan Putri Bramasta tidak bisa lepas landas tepat waktu, sehingga dia bisa tinggal bersamanya lebih lama. Bahkan, dia masih menunggu dengan kekanak-kanakan, berharap Putri Bramasta akan berlari ke arahnya dan memberitahunya tentang ancaman dari seseorang. Bahkan Randy menganggap dia sendiri lucu. Sejak kapan dia menjadi begitu naif dan kekanak-kanakan? Jika Putri Bramasta mempertimbangkan untuk memberitahunya bahwa Calvin telah mengancamnya, dia tidak akan meminta cerai dengan mudah. Setelah bertahun-tahun, dia masih tidak dapat mengingat apa yang dikatakan pria itu kepadanya. Bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh putus dengan mudah. Apapun yang terjadi, dia tidak perlu takut. Dia akan selalu ada untuknya. Dia sudah memberitahunya lebih dari sekali, tapi dia tidak pernah ingat. "Randy, kita sudah sampai. Kenapa kamu tidak turun dan melihat-lihat?" Mobilnya sudah diparkir beberapa saat, tapi Randy masih tidak bereaksi sehingga Agam memutuskan untuk memintanya. Randy mendongak. Putri Bramasta memegang putri kecil di satu tangan dan Kenzo di tangan lainnya. Dia tersenyum lembut. Dia baru saja mengalami perceraian, namun tidak ada kesedihan di wajahnya. Randy tahu betul itu bukan karena dia tidak merasa sedih, tapi dia terlalu terbiasa menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Wanita sialan ini, dia memiliki keinginan untuk bergegas membawanya pulang untuk memberinya pelajaran. Dia akan menuangkan air dingin padanya sehingga dia akhirnya bisa sadar. Tidak ada yang perlu dia sembunyikan darinya. Mengapa dia menggunakan perceraian untuk menyelesaikan masalahnya? Apakah dia pikir dia bisa menyingkirkannya begitu saja? Dia tidak akan pernah bisa lepas darinya,
baik seumur hidup ini atau seumur hidup berikutnya. Randy mengabaikannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, dan bertanya dengan dingin, apakah semuanya beres? Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan orang di telepon itu. Randy menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Dia menoleh ke Agam dan berkata kepadanya, tolong pastikan mereka naik ke pesawat dengan selamat. Sopirmu akan mengirimku kembali ke Sandiga. Agam menunjuk ke hidungnya. Bagaimana Kapten Militer Kota Jakarta bisa menjadi pengawal? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.